uang palsu buat bayar hutang. Bercanda hutang. Kembali lagi di channel Bang Kurcaci. Hari ini kita akan melakukan investigasi pada kasus UIN Alauddin Makassar yang terjadi pada tanggal 15 Desember 2024. Yang mana terjadi penggerebekan di UIN Makassar. Polisi di UIN ini menemukan uang palsu senilai 446 juta rupiah yang disimpan dalam salah satu gedung kampus. Nggak tanda-tanda gedungnya, gedung perpustakaan. Nah, uang tersebut yang ditemukan terdiri dari pecahan 100.000. Kejadian ini memang sangat mengejutkan banyak orang karena pelakunya adalah oknum dari universitas sendiri, bukan penjahat biasa yang biasanya terlibat dalam kejahatan semacam ini, yaitu pelakunya adalah langsung kepala perpustakaan sekaligus dosen di UIN Alauddin Makassar bernama Andi Ibrahim. Awal mulanya sih kasus ini terungkap berawal dari laporan masyarakat di Kecamatan Palanga, Kabupaten Goa yang melaporkan adanya dugaan uang palsu yang beredar di daerah mereka. Polisi kan dengar laporan kayak gini langsung gercep ya menangkap seorang pria yang diduga pengedar uang palsu ini. Dan ya memang benar ternyata si Mubin ini yang diduga mengedarkan uang palsu itu ternyata dia mengedarkannya datang tanggung di goa ini 500.000 per harinya. Nah, penangkapan Mubin ini menjadi titik awal bagi polisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Karena polisi menduga kayaknya nih si Mubin ini cuma apa ya, ibaratnya kalau di narkoba tuh cuma pengedar biasa, masih ada bandarnya gitu. Nah, pas diselidikin ketemulah titik terang yang benar-benar terang. Ternyata bandarnya itu nggak sanggup-tanggung ada di UIN Alauddin Makassar. Nah, dengan olah TKP ini polisi menemukan bahwa uang palsu tersebut memang dicetak di UIN Alauddin Makassar. Lalu ya dilakukanlah kayak biasa polisi penggerebekan, ternyata menemukan uang palsu, nggak tanggung-tanggung tuh uang palsunya hampir 1 M. Bukan 1 M pale, ternyata 1.000 triliun. Cukup tuh bayarin utang Indonesia guys, ngeri nggak tuh? Dan gak tanggung, alatnya juga ini dari Surabaya. Harga satu alatnya untuk cetak uang palsu ini menurut informasi adalah 600 juta rupiah. Selain menemukan uang palsu, para polisi ini juga menemukan berbagai barang bukti sih guys. Termasuk seperti mata uang asing seperti won Korea Selatan dan dong dari Vietnam. Serta surat berharga negara. Di total ada 98 barang bukti ya ditemukan. Dan bahkan ini disita polisi. Dan ternyata uang ini adalah salah satu cara mereka menipu negara atau membuat negara menjadi inflasi atau membuat nilai rupiah turun. Caranya dengan menukar uang palsu ini ke uang luar negeri seperti dolar, won Korea Selatan atau uang dong dari Vietnam. Tuh kayak gitu tuh. Makanya ketemu barang bukti mata uang asing di situ. Kenapa sih si Andi ini nukar uangnya ke mata asing? Ternyata guys, di Indonesia kalau pakai uang palsu itu mudah dideteksi katanya. Tapi kalau sudah ditukarkan ke mata uang asing itu lebih mudah dibelanjakannya. Dan nggak terdeteksi pajak itu, sekaligus apa ya namanya, poya-poya lah di luar negeri. Dari hasil penyelidikan itu juga ditemukan ternyata polisi itu menetapkan 17 orang sebagai tersangka. Termasuk tadi kepala perpustakaan Andi Ibrahim. Andi Ibrahim ini sebenarnya latar belakangnya baik guys. Dia itu lulusan UIN Alauddin Makassar sendiri dan Universitas Indonesia. Gak tanggung-tanggung gelarnya itu sudah doktor S3. Makanya itu dianggap mengecewakan dan menyakiti hati banyak masyarakat dan mahasiswanya. Walaupun latar belakangnya baik, tapi kan uang palsu ini sudah beredar di masyarakat ya. Dan polisi sebenarnya juga masih mencari tersangka lainnya terlibat dalam sindikat ini. Sekedar informasi, kejadian ini juga sudah berlangsung selama 14 tahun. Datang tanggung memang, 1.000 triliun itu memang nyata adanya. Nah, mereka yang terlibat dalam kasus ini bisa dikenakan sebenarnya hukuman penjara minimal itu 10 tahun. Hingga paling parah itu seumur hidup. Tergantung pada peran mereka dalam kejahatan ini. Tapi kawan-kawan kerdil, Andi Ibrahim ini tidak bisa diperiksa karena dinyatakan meninggal sebelum melakukan persidangan. Jadi ya tinggal kerocok-kerocoknya aja nanti di sidang ditentukan berapa masa tahanannya. Nah, pihak kampus sendiri merasa sangat malu dan geram atas kejadian ini. Rektor sendiri UIN Makassar, yaitu Prof. Hamdan Johanis, menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut sangat merusak reputasi kampus.
Dia menegaskan bahwa Andi dan satu orang lainnya yang terlibat sudah diberhentikan secara tidak hormat dari posisi mereka di universitas. Bank Indonesia juga memberikan tanggapan terkait kasus ini. Marlison Hakim, Kepala Departemen Pengelolaan Uang di Bank Indonesia, mengatakan bahwa mereka telah melakukan koordinasi dengan pihak polisi untuk membantu mengungkap kasus ini. Bank Indonesia siap memberikan bantuan ahli untuk memastikan bahwa uang palsu yang ditemukan dapat diidentifikasi dengan jelas. Kasus ini menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar aman, bahkan di institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat untuk mencetak generasi yang berintegritas. Kita perlu lebih waspada dan memastikan tindakan ilegal seperti ini tidak terulang di masa depan. Kejadian ini juga mengingatkan bahwa kita akan pentingnya pendidikan karakter dan etika di kalangan pendidik dan mahasiswa. Dengan adanya kasus ini sih, Bank Kurcaci mengharapkan masyarakat lebih berhati-hati dan waspada terhadap peredaran uang palsu. Jika ada yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak berwajib. Kita semua memiliki tanggung jawab pada kasus ini, karena takutnya kalau kita tidak pada kasus ini, banyak uang beredar dari UIN Alauddin Makassar yang dilakukan Andi Harun ini menyebar di masyarakat. Oke, kawan-kawan kerdil, coba kita nilai kasus ini. Apa sih dampaknya bagi Indonesia? Yang pertama, jelas, mengurangi nilai mata uang resmi. Uang palsu dapat menurunkan nilai mata uang resmi dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Karena apa? Orang jadi takut belanja. Kedua, meningkatkan inflasi. Peredaran uang palsu ini dapat meningkatkan jumlah uang beredar sehingga menyebabkan inflasi. Apalagi zaman sekarang, jual beli itu mengalami penurunan, tapi uang beredar makin banyak. Ketiga, mengganggu stabilitas keuangan. Uang palsu dapat mengganggu stabilitas keuangan dan mempengaruhi kebijakan moneter. Nah, kayak gini misalnya, Abang Kurcaci kasih contoh. Kan uang beredar makin banyak ya. Jadi Bank Indonesia mungkin mengira uang beredar itu lebih. Uang yang ada di bank itu dibakar supaya mengurangi uang beredar di masyarakat. Tetapi ternyata itu bukan data real. Nah, maka itu akan mempengaruhi kebijakan ke depannya. Ini yang terakhir. Kerugian bagi bisnis. Jelas, kalau kita dapat pembeli menggunakan uang palsu, kita terus belanjakan lagi uang tersebut, ternyata tidak bisa dibelanjakan karena terdeteksi palsu, kan akhirnya membuat bisnis rugi. Selain dampak ekonomi, ada juga sebenarnya dampak sosial yang mungkin jarang terlihat atau berpengaruh tidak langsung. Yang pertama, dampak sosialnya adalah meningkatkan kejahatan. Kawan-kawan kerdil sekarang buka deh Facebook ke marketplace, ketik uang palsu. Banyak beredar di sana uang palsu. Dan memang ternyata saya lihat juga lokasinya kebanyakan di daerah Makassar dan Goa. Kemudian menghancurkan kepercayaan, di mana uang palsu ini dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Bayangkan orang nggak percaya lagi gunakan uang. Kembali lagi kita ke zaman batu. Tukar belinya barter. Kemudian yang ketiga adalah memperburuk kemiskinan. Peredaran uang palsu dapat memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan. Nah, bayangkan uang 1.000 triliun itu mau diapakan? Jelas buat poya-poya. Ketimpangannya nanti di masyarakat akan terlihat jelas. Mungkin ya awal-awal kasus ini terungkap juga adanya kecurigaan, kok bisa kepala perpustakaan aja punya mobil HRV3 atau punya rumah mewah, villa mewah, dan sebagainya macamnya. Terakhir, dampak sosialnya adalah mengancam keamanan nasional. Karena uang palsu ini guys, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme dan kejahatan lainnya. Kawan-kawan kerdil, Abang Kurcaci menyarankan untuk menghindarkan dari uang palsu ini, biasakan uang itu dilihat, diraba, dan diterawang. Paling mentok pakai HP, kita zoom itu kelihatan kok uang palsu atau tidaknya. Oke, kawan-kawan kerdil, jadi kasusnya cukup sampai di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.